Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, salah satu upaya peningkatan takwa yaitu kita murah senyum kepada siapapun. Sebelum saya menguraikan perihal senyum, kita akan mengkaji dulu yaitu surat Abasa ayat 10, ayat 1 sampai 10. Abasa wa tawalla anjahul a'ma wa mayudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anjahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa mayudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Amma manistaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, fa'anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Wa amma man ja'aku yas'a, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yahsya, sedang dia takut kepada Allah, fa'anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Surat Abasa ayat 1 sampai 10 ini menerangkan tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad.
Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Ungzila abasa wa tawalla fibni Ummi Maktum al-A'ma. Turunnya surat Abasa wa Tawalla ini yaitu ketika Ummi Maktum, seorang yang buta, sahabat yang buta itu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu ya Rasulullah arsyidni wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'il musyrikin faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu alal akhar wa yaqulu atara bima aqulu ba'san fa yaqulu la fa fi hada anzala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Abasa wa tawalla, surat ini diturunkan berkenaan dengan datangnya seorang sahabat Ummi Maktum yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, arsyidni, berikan aku pelajaran tentang Islam. Wa inda Rasulillah rajulun min udhabil musyrikin. Waktu itu Nabi Muhammad sedang sibuk melayani pembicaraan dengan para tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, sehingga karena asyiknya Rasulullah ini sedang berbicara dengan mereka para pembesar Quraisy, Nabi ini melengos, malah melayani orang-orang itu. Nah, maka itu turunlah surat Abasa ini. Riwayat lain, yaitu Ibnu Jarir dalam tafsirnya menguraikan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji Utaibah ibn Rabi'ah wa Aba Jahlin ibni Hisham wal Abbas ibn Abdul Muttalib wa kana yatasaddaqu lahum katsiran wa yahrisu alaihim ayyuminu fa aqbala ilaihi rajulun a'ma yuqalu lahu Abdullah ibnu Ummi Maktum yamshi wa huwa yunajihim faja'ala Abdullah yastakri'un nabiyya ayatan minal Qur'an wa qala ya Rasulullah alimni mimma alamakallah fa arada anhu Rasulullah wa abasa fi wajhi wa tawalla wa kariha kalamahu. Bagaimana maksudnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wa qala ya Rasulullah alimni mimma alamakallah fa arada anhu Rasulullah wa abasa fi wajhihi wa tawalla wa kariha kalamahu wa aqbala alal akharin falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada yang qalibu ila alihi amsakallahu ba'da basarihi summa khafaqa bi ra'sihi summa anzalallahu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yurika la'allahu yazaka aw yadzakar fatafa'u dzikra. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, ini menguraikan dalam tafsirnya, pada suatu saat Rasulullah itu sedang bercengkrama, sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik, antara lain Utaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka terus Rasulullah ini melayani diskusi dengan mereka itu. Karena apa? Rasulullah ingin agar mereka orang-orang kafir itu masuk Islam, beriman begitu. Ya, jadi beliau terus memperhatikan dalam diskusi ini dengan harapan nanti supaya masuk Islam. Nah, tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Masuk,
kemudian melihat Rasulullah ini sedang tadi berdiskusi itu, sedang asik dan gayeng. Abdullah ingin agar Nabi membacakan ayat-ayat Quran. Ya. Kemudian siapa Rasulullah dan Ummi Maktum berkata, ya Rasulullah, alim nih, ajari kami. Mimma alamakallah, apa yang telah diajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Nah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini menyampaikan itu, Nabi itu malah melengos. Tidak memperhatikan. Fa'aradha anhu Rasulullah. Bahkan wa abasa wajah itu masam, merengut, mesengut itulah. Ya. Mungkin merasa diganggu atau gimana ya, dia itu merengut. Sini masih ngomong, kemudian dimasuki Abdullah bin Ummi Maktum itu. Dan beliau tidak suka seperti itu. Lalu Nabi itu kembali meneruskan perbincangan dengan tokoh-tokoh kafir itu. Ketika sudah selesai, Rasulullah mau berlapak kembali ke rumahnya, Allah Ta'ala itu memegang, ya, mengarahkan pandangannya itu, sehingga Nabi itu merunduk kepalanya itu. Nah, kemudian turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'u dzikra al-ayah. Ini Allah menegur. Nabi tidak seharusnya berbuat demikian. Walaupun yang datang itu orang yang buta, dia ingin diberikan ilmu, ini tidak boleh apa Rasulullah itu abasa, masam mukanya merengut, jengkel ya. Jadi mungkin karena masih ngomong kok disela-selai ya. Nah, ini Allah menegur jangan seperti itu, dilarang ya. Karena apa? Islam itu menghormati siapapun, walaupun orang yang disabilitas ya, tetap ada dihormati, diperhatikan. Hanya mungkin kurang tepat, tapi ini kan teguran Allah dan menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat itu, surat Abasa itu. Nah, jadi Islam ini mengajak supaya umatnya ramah, terutama bagian wajah. Wajah itu harus rumringah bahasa Jawanya, harus sumeh. Jangan sampai kita dikatakan berwajah WC misalnya, merengut ya, ngeden, jangan. Di Islam itu syarat dengan senyum, syarat dengan kesumringahan, itu Islam. Ya. Dan ini memang kita, kalau kita sendiri pribadi itu kurang ramah, kurang sumringah, kurang sumeh, kita harus belajar mengubah, harus diubah itu, harus diubah. Saya ingat ketika saya duduk di Aliyah dulu, saya pernah baca sebuah buku, ini karangan orang-orang non-muslim, orang barat, Dale Carnegie ya, itu penulis dari juga termasuk ilmuwan dari Amerika, dia membahas senyum. Awalnya saya tidak tahu itu, saya kagum dengan bahasan Dale Carnegie yang bukunya ketebal itu tentang senyum itu, rahasia senyum. Ya. Dia mengatakan senyum itu murah diberikan, tapi sulit dihilangkan bagi yang menerima senyum, ya kan? Penjenengan beri senyum pada orang lain itu malah orang lain merasa senang selama-lamanya. Bahkan mungkin kalau masa-masa muda ya, masa muda itu kalau misalnya ada seorang anak laki-laki disenyumi anak perempuan itu senangnya bukan main, mungkin langsung lari ya cari spion untuk ngilu ya, menaiki jambulnya ya, iya kan? Demikian pula perempuan diberi senyum, udah bisa tidur itu di rumah itu membayang-bayangkan. Saya pikir oh ya betul loh, karena mengatakan senyum gampang diberikan, tapi itu sangat berkesan dan sulit dilupakan oleh yang menerima itu. Bahkan dia mengatakan kalau kamu tidak bisa senyum jangan dagang, jangan istilahnya itu menjadi apa ya, orang yang anak-anak yang melayani di swalayan itu ya. Para pramuniaga ya, itu harus bisa senyum.
Masa dagangan kok merengut, datang, harus senyum, ya dia senyum, diajak ngomong dengan sumeh. Dan ternyata senyum ini banyak memberikan hasil yang luar biasa. Saya baca bukunya itu. Nah sekian tahun kemudian saya menemukan, oh ternyata ini Islam. Sumbernya itu Islam, senyum itu. Bukan dari siapapun, sumbernya dari Islam. Islam mengajarkan. Nah sejak peristiwa itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Nabi yang paling banyak senyum. Senyum. Karena ini tidak hanya sebagai apa? Sebagai upaya apa mengubah sikap, tapi ini sudah merupakan ibadah. Senyum itu ibadah. Ya. Nah, An Abi Dzarin, ini ada hadis diriwayatkan Abi Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana isinya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, An Abi Dzarin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal akhaka biwajhin tolikin. Yang Nabi dawuh, kamu jangan meremehkan sedikit pun amalanmu. Walaupun itu kamu berjumpa di depan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Oh. Ini amal kecil. Jadi ketika kita itu berpapasan, ya, berhadapan dengan orang lain, kita harus berwajah ceria, sumringah, nyenengke, dengan senyum. Ini luar biasa. Dicoba aja nanti, ya. Coba di depan kaca, bagaimana kita senyum itu bagaimana. Ini luar biasa. Syukur-syukur nanti bisa mendapatkan julukan The Smiling Man, orang yang suka senyum. Ya, ini kalau orang suka senyum di mana-mana itu berhasil karirnya itu. Seorang yang mengadakan perjanjian hubungan dagang itu mesti dia menggunakan orang yang bisa senyum. Kalau yang merengut orangnya itu yang saklek, tidak jadi ya. Demikian pula disebutkan lebih lanjut Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Coba, maka dikatakan kalau zakat tertentu pada orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Katakanlah habis wong sugih ya, sudah punya harta, sudah memenuhi harta, sudah haul, ya, dan juga dia itu sudah mampu, ya. Itu bahkan dikenakan zakat. Tapi kalau namanya sedekah, tidak pandang bulu, tidak pandang usia, status ekonomi, pangkat, derajat, sama saja. Semua harus bersedekah. Memberikan sebagian pada orang lain. Loh, apa enggak berat sih harus sedekah terus itu? Enggak. Sedekah itu paling ringan tadi itu senyum itu sedekah. Masa sih senyum kok sulit, kecuali orang yang sakit gigi mungkin tidak bisa senyum. Tapi ketika kita itu normal waras, yaitu sedekah itu dilakukan dengan senyuman tadi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyika 'anil munkar shadaqah. Amar ma'ruf, nahi munkar shadaqah. Wa irsyaduka rajul fi ardi dhalalah laka shadaqatun. Ada orang buta tidak bisa melihat mau nyebrang jalan, kita menolongnya menyeberangkan, itu sedekah. Tapi jangan pura-pura buta ya, pura-pura buta supaya diseberangkan oleh seorang perempuan terus senengan ya. Itu kalau di dalam kita lihat di anekdot begitu ya. Kemudian wa imatatukal al-adza wasyauq wal adman tariq laka sedekatun. Panjenengan menghilangkan sesuatu, misalnya beling ya di jalan umum atau duri atau tulang yang bisa membahayakan panjenengan hilangkan itu sedekah. Maka jangan gampang membuang sampah di jalanan ya.
naiknya mobilnya mewah, ketika membuka jendelanya buang sampah di jalan. Ini sangat sangat fatal ya. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi ahika sodakotun. Kamu memberikan air dari timbamu ke timba orang lain itu sedekah. Artinya apa? Apapun yang diberikan walaupun remeh itu sedekah. Nah, setelah kita wajahnya sumringah, biwajin tolkin, kemudian tabasum, senyum, ngomong yang baik, yang sopan, yang teratur. Sebab Nabi mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu menjadi sedekah. Ya, memang kadang orang kan tidak sama ya, ada wataknya itu temperamen, ada ngomongnya itu keras, itu ada ngomongnya pret, ada juga, ada yang kalem. Nah, kita apakah tidak bisa mengubah? Bisa. Sekalipun orang itu cerewet, orang itu kalau ngomong intonasinya tinggi, ya, suaranya keras. Karena kalau orang ngomong keras biasanya diidentikan dengan kereng ya, atau seperti mau ngajak berkelahi ya. Apa tidak bisa diubah? Bisa. Kita harus ubah. Wajah yang sumringah, ya, senyuman yang menawan, kemudian ucapan yang baik. Karena apa? Al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ngomong yang baik itu sedekah. Sedekah betul luar biasa. Maka Islam mengatakan kalau kamu tidak bisa ngomong baik, diam saja. Diam saja. Sehingga kita itu ketika ngomong harus kita perhitungkan akibatnya seperti apa. Kita perhitungkan. Ngomong yang penting saja. Kalau tidak ada manfaat tidak usah ngomong. Maneman. Karena al kalimatu thayyibatu itu ucapan-ucapan kita akan diperhitungkan. Kita sering lalai bahwa kita ini terus dipantau oleh malaikat, ya kan? Raqib dan Atid yang mengikuti kita ini, tapi kita kan lalai. Ya kalau kita ngomong, apalagi ngomongnya sudah sampai kemudian menuju membicarakan aibnya orang lain, ya, mencari kesalahan orang lain, sudah tidak karu-karuan itu. Itu kita hindari, lebih baik diam. Sehingga ada kata-kata diam itu emas. Ya, diam itu emas karena apa? Menghindari ini. Karena bahaya yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari tadi itu ucapan. Kalimat-kalimat itu. Ada orang berkelahi, ada orang perang sampai perang itu. Karena ucapan beberapa statement yang tidak cocok, kemudian terjadi perang. Nah, Islam tidak bikin seperti itu. Mengajak orangnya selalu senyum. Karena sedekah. Ya. Mengajak orangnya berwajah ceria. Ya. Berwajah yang nyenengke. Ya. Coba saja. Kalau penjenengan sering senyum, tapi jangan keseringan ya, nanti tidak ada apa senyum sendiri ya. Nanti malah jadi pertanyaan, lo kenapa kok senyum terus? Ya kita lihat artinya apa? Kita jangan sampai ketika berbicara terutama perhatikan yang ngomong itu. Banyak orang yang ketika diajak ngomong udah perhatikan tadi seperti apa yang dilakukan Rasulullah itu sehingga ditegur Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Dan kita berikan kesempatan orang lain ngomong, jangan sampai orang lain ngomong, kita malah mengatakan, jangan. Kita harus memberikan kesempatan pada orang lain. Walaupun barangkali orang itu kan ngomongnya tidak lancar. Kadang ada sih ya, yang ngomongnya, ya oleh karena itu kita harus, itu banyak juga. Tapi kita hormati, kita tunggu saja. Walaupun banyak e-nya, kita tunggu, kita hormati. Tidak bisa kemudian kita berbuat semena-mena. Nah, kemudian bagaimana tentang senyum ini selanjutnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa Rasulullah ini orang yang murah senyum. Ya. Dari Jabir bin Abdillah mengatakan,
ma ro'ani Rasulullah mundu aslamtu illa tabassum fi wajhihi. Kata sahabat Jabir bin Abdillah, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah melihat Rasulullah tidak senyum, tidak sumringah wajahnya. Jadi ini ya pasca teguran Allah dalam Abasa wa Ta'ala ini, Rasulullah menjadi orang yang murah senyum. Selalu senyum kepada siapapun. Dan di lain riwayat dari Abdillah bin Haris bin Jas'in, qala ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Saya belum pernah melihat orang yang banyak senyumnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah la yuhaddisu bi hadisin illa tabassama. Rasulullah itu kalau ngomong sambil senyum. Kita sebagai umat Muhammad, umatnya ya kita harus mengikuti teladan beliau. Dan kita ikut Rasulullah ini kan ibadah. Ya. Yang Nabi kalau berbicara itu penuh dengan sepenuhnya dan juga diiringi dengan senyum. Mari yang selama ini kita tidak bisa senyum, kita berusaha senyum. Karena ibadah. Ibadah ini. Dan menjadi sedekah. Ya. Tapi ingat senyum ya, senyum. Ya. Bukan tertawa, ngakak-ngakak bukan. Lain ya, di Nabi itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak, ya, terpingkal-pingkal, tidak pernah, senyum. Ya. Nah, karena apa? Nabi pernah berdawuh, la wala tuksiris dokha, fa inna kasral dohki tumitul kulub. Kalau kita itu tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal mengeluarkan air mata, itu justru dilarang, tidak boleh. Tertawa berlebih-lebihan. Mengapa tidak boleh? Karena tertawa yang seperti itu bisa menjadikan hati kita mati. Hati kita tidak sulit untuk menerima pencerahan. Ini beda ya, beda dengan senyum. Jadi senyum kita kalau coba nuwun sewu, apalagi seorang perempuan jangan sampai tertawa ngakak. Tidak baik kalau kita lihat etika Islam dan etika Jawa atau Indonesia itu tidak tepat ya. Ya kita harus betul-betul senyum seadanya, tidak dibuat-buat dan ikhlas. Insya Allah itu sedekah dan bisa menguntungkan bagi yang senyum. Dan ingat, senyum ini ternyata tidak hanya sedekah, tapi juga menyehatkan, ya, menyehatkan kita. Ini ada survei, ya, survei tentang senyum yang diadakan oleh survei The Smiling. Survei senyum. Negara yang murah senyum itu alhamdulillah Indonesia. 98% senyum. Juga salam, suka aroh-aroh. Walaupun salam tidak mesti assalamualaikum, bisa kan macam-macamnya. Hei, ada itu ya, ada yang beri kabarnya ke bang gitu ya. Tapi aroh-aroh memberikan salam. Yang tidak murah senyum, ya ini kalau salamnya itu yang rankingnya baik itu salamnya dari Indonesia dan Hong Kong 98%. Yang tidak murah senyum itu orang-orang Pakistan 44%. Nah salamnya yang rendah, tidak suka salam juga orang Pakistan 44%. Nah rendah lagi termasuknya itu Maroko, daerah Afrika ya. Swedia termasuk murah senyum sampai 77%. Salamnya 81%. Australia skor tertinggi senyumnya 89%. Salamnya 92%. Dan yang rendah murah senyum, rendah salam itu Afrika, yaitu 62%, 51%. Nah, lalu apa sih manfaat senyum? Ini menurut psikolog ya, Dacher, Kettner, dan Leanne Harker dari Universitas California, bahwa senyum melanggengkan hubungan cinta kasih suami istri. Ya, jangan sampai suami istri itu senyum-senyum ketika mantan baru saja. Terutama mantan lawas harus banyak senyumnya ya. Jangan kemudian malah semakin lama semakin berteman. Nomor 2, bisa meredakan stres. Ya kan, stres itu kalau kita tidak mau senyum ya hancur ya.
kita harus suka senyum, hilangkan stres. Yang kedua, bisa memperbaiki mood, dia memperbaiki inisiatif, semangat karena senyum itu. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini saya tidak perlu menguraikan apa alasannya ya, terbatas waktu, tapi senyum itu ternyata bisa manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, bisa meredakan rasa sakit ya. Jadi kita tidak usah banyak geresah, ya banyak nyolopi tetapi kita senyum, ya. Sambil kita zikir, sambil senyum, ya, menurunkan tekanan darah, betul kan ya? Sebab kalau orang itu marah kan dinaikkan naik darah, ya. Wah dia naik pitam, naik darah, tapi dengan senyum darahnya bisa terkendali. Nah orang yang sering naik darah bisa hipertensi jadi penyakit. Dan bisa kemana-mana, ada hubungan dengan penyakit lain. Kemudian bisa menyehatkan paru-paru. Ya. Selain tidak merokok, ternyata senyum itu bisa menyehatkan paru-paru. Lalu bisa meningkatkan kreativitas, kesabaran, karena senyum tadi. Jadi kita tidak banyak beban. Ya. Terutama kita bisa memelihara kesehatan mental kita itu. Nah sekarang kita akan hidup cenderung dengan kesibukan. Hidup cenderung dengan banyak masalah, bahkan kadang orang bisa stres karena masalah itu. Nah kita memang perlu sesekali kita bercengkrama, bersenyum ya, bertemu dengan teman-teman. Tapi dari diri kita sendiri kita harus berusaha untuk senyum. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa saya menyampaikan afu minkum, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yaidal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim ahli bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara batan. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi' bi arzaqana wa bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.